Sore, selamat petang, ya menjelang petang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, di sini telah hadir beberapa orang. Ya, ini salah itu ada siapa aja ini ya? Saya coba dulu ya. Tadi ada Amrullah, ya. Kemudian ada Ahmad Dwi Prestia, ada Adam Musafa, ada Joko Supriyono, ada Muhammad Diska. Ya. Nah, saudara-saudara, kelanjutan dari materi kita ini nanti adalah membahas ya salah satunya adalah perkembangan teknologi komunikasi wireless network ya, jaringan komputer secara wireless ya. Sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya sebelumnya bahwa teknologi wireless ini salah satu teknologi jaringan komputer ya yang juga itu didorong ya oleh perkembangan di dunia telekomunikasi. Di dunia telekomunikasi awalnya berkembang teknik wireless ya, teknik komunikasi data atau teknik transmisi secara wireless atau tanpa menggunakan gelombang radio. Sehingga platform telekomunikasi berbasis wireless ini diadopsi ke dalam jaringan ilmu komputer sehingga ketemulah teknologi baru yakni wireless network ya. Nah, kemudian wireless network ini saudara-saudara mulai berkembang semenjak itu kebutuhan ya. Kebutuhan orang melakukan telekomunikasi ya kepingin memiliki suatu skema mobilitas dan fleksibilitas ya. Mobilitas dan fleksibilitas zaman dulu itu kan orang itu kepingin berkeliling seluruh dunia, bisa berkomunikasi saja di seluruh tempat. Sehingga pada zaman itu saudara-saudara dikembangkanlah teknologi telepon satelit ya. Telepon satelit menggunakan teknologi MPS ya, Advanced atau analog modulation Advanced Modulation Satellite ya, AMPS. Nah, kemudian teknologi-teknologi ini berkembang ya sampai akhirnya mulailah orang itu mulai merancang teknologi jaringan telekomunikasi berbasis seluler ya. Berbasis seluler kan itu zaman saya dulu kan mungkin kalau Anda belum menikmati ya. Itu adalah jaringan pertama kali mobile seluler ya sekitar tahun 90-an ya. Awal-awal tahun 90-an ya, mendekati tahun 2000. Nah, di situ mulai muncul yang namanya teknologi seluler, ya, di mana jaringan telekomunikasi ya itu disusun secara sel, ya. Satu sel itu mengcover suatu area, ya, di mana jaringan antar sel ini dihubungkan secara jaringan telekomunikasi sehingga membentuk konfigurasi selular network. Nah, pada zaman itu saudara-saudara, jaringan komputer itu hanya mengatur switchingnya saja, ya. Dia belum mengatur sampai ke area protokol, ya, sampai ke skema, katakanlah lebih advance gitu, belum masuk. Dia hanya sebagai switching, ya, sebagai pengolah data di masing-masing itu base stationnya. Nah, ternyata ya jaringan komputer itu berintegrasi dengan jaringan selular network ini. Sehingga ditemukanlah konsep wireless network yang saat ini kita nikmati. Berawal dari 1G, ya, lebih tepatnya dari 2G sebenarnya ya. Jaringan digital itu sudah mulai terasa, itu wireless networknya atau jaringan ilmu komputernya. Nah, pertama jaringan wireless ini sudah di dalam dunia telekomunikasi adalah 1G ya. 1G itu suatu istilah ya, suatu istilah di mana itu bisa dikatakan sebagai itu awal ya kebangkitan daripada teknologi selular network ya. Jadi masih menggunakan sinyal analog ya. Sinyal analog dan juga metode aksesnya secara analog itu adalah menggunakan FDMA ya, Frequency Division Multiple Access, di mana 1G ini dirancang ya memiliki suatu kelebihan kelebihan secara akses ya, itu adalah itu dapat melingkupi suatu area ya, limited coverage, dan memiliki kapasitas yang sangat tinggi serta sinyal yang memiliki kualitas yang bagus ya. Kemudian juga memiliki service yang terbatas secara jaringan internet ya, mulai daripada text message ya, kemudian juga internet akses itu sudah mulai dikenalkan di era 1G ini. Di mana 1G ini menggunakan frekuensi antara 800 MHz atau juga 900 MHz ya. Dia masih termodulasi relatif secara analog, belum fully digital ya. Karena modulasi di dalam transmisinya di dalam skema 1G ini masih purely analog ya.
Karena transmitter telekomunikasi atau pengirim sinyal pada zaman itu ya, itu masih kuat analognya ya, sehingga pengirim sinyalnya ini belum ke arah digital. Nah, 1G ini saudara-saudara akhirnya dikembangkan ya. Berawal dari kelemahan-kelemahan dari 1G ini gitu ya. Ini yang paling kentara 1G ini adalah dia tidak bisa serve ya kan sebanyak mungkin pengguna. Kenapa? Karena analog. Nah, ini ya. Karena dia analog sehingga modulasi data di transmitternya ini terbatas. Dia analog ya dengan skema apalagi FDMA ini ya frekuensi division multiple access. Jadi kanal informasi itu dibagi-bagi kepada penggunanya. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga terbatas. Karena terbatas gitu ya, sementara penggunanya banyak, konsumen itu banyak ya. Sehingga akhirnya ini harus dikembangkan. Dikembangkan ada dua aspek, peningkatan frekuensinya ya, besaran atau frekuensinya ya menjadi mendekati ke arah di atas 900 MHz ya, dan juga metode transmisinya. Nah, akhirnya dikembangkan metode itu 2G ya. 2G ini sudah mulai generasi kedua ya. Generasi kedua daripada cellular network atau wireless network ya. Jadi 1G, 2G ini merupakan pengembangan ya, pengembangan daripada generasi pertama 1G. Nah, di sini itu menggunakan satu skema sistem namanya adalah Global System for Mobile Communication atau yang kita kenal sebagai GSM ya. Jadi generasi daripada 2G ini sudah mulai mengarah ke digital ya. Transmisi sinyal dari BTS antar BTS sudah bermigrasi ke digital. Nah, dengan frekuensi yang katakanlah mungkin sama ya, bisa jadi sama ya, 800 atau 900 atau juga di atasnya sedikit ya, ini sudah beralih ke digital. Nah, kalau digital, nah ini sudah bisa kita bagi ke beberapa macam-macam kanal frekuensi. Itu sudah sesuai dengan skema akses yang bisa kita terapkan. Nah, dengan skema ini 2G ini sudah mulai mengalirkan internet dengan cukup cepat zaman itu ya, daripada yang teknologi yang pertama 1G tadi itu yang analog ya. Sehingga apa? Sehingga itu terjadi peningkatan peningkatan ya apa itu sinyal ya secara voice quality ya. Voice quality-nya itu tidak kemersek ya. Kalau dengan teknologi yang analog di 1G itu atau teknologi EMVS ya, Advanced Mobile Phone System ya, itu suaranya saya pernah nyoba ya tahun 90-an dulu kemersek ya. Kemersek kenapa? Karena sinyalnya jauh sekali, sinyalnya jauh sekali berpuluh-puluh kilometer ya. Dengan teknologi 2G ini gitu ya, selnya diperpendek ya, selnya itu diperpendek ya, jarak antar sel itu diperpendek sehingga coverage area ini diperlebar ya, diperlebar dan juga frekuensinya ditingkatkan ya, sehingga dan juga ya transmitternya menggunakan digital ya. Jadi digital baik dari sisi transmitter maupun juga dari sisi user ya. Dan sudah mulai dikenalkan security, ya karena kenapa security? Karena sudah ada mulai data internet yang sudah mulai dialirkan, ya. Jadi sudah mulai ada digital encryption-nya, ya, ada decryption-nya, gitu ya. Sehingga ini sudah mulai meningkat lebih bagus lagi, ya. Karena sudah digital, maka increase network capacity. Nah, ini meningkatkan kapasitas jaringan ya, karena sudah digital ya. Nah, ini zaman dulu gitu kan, kita bisa menggunakan SMS ya, menggunakan MMS ya kan, multimedia messaging service ya, bisa kirim gambar ya, faxnya juga fax ya. Kita bisa mengirim itu fax secara digital ya. Kita bisa mengirim voice call gitu kan dan seterusnya. Ini sudah bagus semuanya ya. Internet bagaimana? Internet sudah mulai meningkat kecepatannya ya, pada saat itu meningkat ya cukup cepat ya zaman itu ya dibandingkan dengan teknologi PSTN ya, mobile access mohon maaf ya, teknologi internet akses secara PSTN atau kabel ya. Nah, saudara-saudara, dari situ gitu kan orang sudah mulai mikir ya, pengguna internet ini semakin banyak, pengguna komputer itu semakin aware dengan kebangkitan internet secara global ya. Coba saya tanya kepada Anda gitu kan, yang ada di sini kan, siapa yang menggunakan internet ya di tahun 2010 mulai menggunakan internet? Halo? Siapa yang pernah menggunakan internet? Halo? Saudara-saudara? Nah, Pak. Tahun 2010.
Tahun Iya berapa tahu. paling awal Anda menggunakan internet? Tahun 98 pernah gunakan internet? Belum, kayak baru tahun 2010, 2011-an mungkin ya. Nah, betul. Kalau saya 98 menggunakan internet, ya. Nah, 98 zaman itu ya belum ada itu teknologi internet. Internetnya pakai satelit ya zaman itu ya. Nah, itu saudara-saudara, salah satu contoh gitu kan bahwasanya internet itu penggunanya mulai banyak ya, mulai besar apalagi di Indonesia semenjak kehadiran GSM. Ya, betul kan? Saudara, telepon mobile phone di kita itu kan mulai rame tahun 2000-an, betul kan? Zamannya Nokia. Masih ingat, saudara-saudara? Ya, Ya. betul Pak. Nah, Nokia itu ya zamannya Nokia kita ini bukan promo merek ya. Karena zaman itu orang itu hanya kenal itu mereknya ya. Yang itu HP ya. Zaman HP itu masih rame Ericsson, Nokia. Samsung waktu itu belum rame ya. Ya, Samsung kan ya. Gitu. HP Cina pun juga belum masuk ya. Kita mengenal HP kayak merek Sanyo, mau itu pompa air itu ya cuma dua itu ya. Kalau nggak Ericsson, Nokia, satu lagi apa itu? Apa itu? Motorola. Motorola. Iya, Betul sekali Anda Motorola. Iya, iya, iya. Motorola ya. Iya, ya, simbolnya M ya. M bagus ya simbolnya. Iya, iya, iya. Betul ya. Masih ingat ya simbolnya saudara-saudara ya. Gitu ya. Oke, jadi itu adalah orang sudah mulai menyadari, sudah mulai aware. Pengguna internet semakin banyak. Orang semakin gemar mengakses internet. Ya, dengan internet orang itu memiliki kelebihan dalam itu melakukan pekerjaan ya, secara bisnis, secara perkantoran, secara administrasi pemerintahan gitu kan, sehingga secara industri juga ya, secara industri orang mulai butuh internet. Sementara provider internet itu harus ke suatu tempat ya. Dia harus berlanggan terpisah ya dengan skema komunikasi seluler. Nah, disitulah orang mikir gitu kan. Nah, ini kita jadikan satu ya. Kita integrasikan internet service provider, kita integrasikan ke dalam skema cellular network. Sehingga apa? Sehingga perlu kapasitas yang sangat besar. Untuk membesarkan kapasitas supaya bisa melayani pengguna yang sangat banyak. Tentu ini nggak cukup 2G ini. Ya, 2G ini nggak cukup. Akhirnya apa? Dikembangkanlah generasi ketiga, 3G. Nah, ini ya, 3G ini berkembang akhirnya karena dengan berbagai macam skema transmisi yang hingga saat ini masih kita gunakan. Ya, ada yang menggunakan skema apa itu UMTS gitu kan, Universal Mobile Telecommunication System. Ya, ada yang menggunakan Wide CDMI kan. Wide CDMI ini sudah punah ya di Indonesia ya, sudah nggak berkembang ya. Ini yang berkembang sekarang kita ini adalah skema 3G ini ya, skema 3G dengan dengan perbaikan-perbaikan itu metode aksesnya ya. Sehingga apa? Dengan 3G ini gitu kan, kapasitas kanal informasi dengan frekuensi yang relatif sama pada 2G akhirnya dikembangkan ya, dikembangkan ya kan, akhirnya dipersempurnakan. Akhirnya apa? Kita saat ini lebih cepat ya, kita menikmati web browsing, video call, email, multimedia, mobile apps ya, yang nggak berhenti-berhenti gitu kan. Kita bisa berlangganan TV online ya, film online gitu ya. Bahkan juga saat ini juga ramai ya judi online itu kan, salah satunya adalah karena kapasitas transmisi data di dalam 3G ini meningkat ya, akibat daripada perbaikan metode aksesnya ya. Tentu kita metode aksesnya dalam menggunakan ini ya, SPA ini kan ya, High Speed Packet Access ya, yang memboosting performansi jaringan 3G. Nah, ya sehingga kecepatannya itu bisa tingkatkan sampai beberapa Mbps ya. Kalau 1G gitu kan itu karena analog ya, ya sulit untuk diukur ya. Tapi kalau yang 2G gitu kan kita sudah bisa 1 Mbps ya. Kalau 2G masih sekitar 2 sampai 5 Mbps gitu kan. Begitu 3G itu sampai puluhan Mbps. Nah, inilah ya. Jadi ini itu perkembangan generasi yang ketiga ya, dengan menggunakan metode akses yang meningkat seperti itu ya. Nah, akhirnya orang semakin aware, Pak, nggak cukup, Pak. Penggunanya semakin banyak, semakin besar. Dan juga ada masalah delay ya, keterlambatan sinyal digitalnya. Ada latensi, ada fluktuasi
sinyal digital yang itu lambat. Kemudian speednya akhirnya berdampak, ya. Kenapa demikian? Karena ya orang-orang menggunakan internet ini ya tidak hanya untuk orang urusan administrasi, orang kepingin kirim email, orang kepingin katakanlah hanya nonton film, orang menonton televisi real time. Kebutuhan orang ya kan, ternyata sampai ke industri. Ya ke industri orang bisa mengendalikan katakanlah itu CCTV deh yang paling kita lihat sekarang. CCTV-nya kalau pakai 3G itu lambat, Pak. Ya, lambat dan juga pergerakannya itu tidak real time, ya. Siapa yang itu zaman dulu menggunakan pernah melihat contoh CCTV pada jaringan 3G, saudara? Pernah lihat performansi CCTV di jaringan 3G? Jaringan 3G? Siapa yang pernah lihat? Halo? Masa nggak pernah lihat, saudara-saudara? Halo? Masih ingat liputan Lebaran? Liputan Lebaran zaman dulu, tahun 2010-an. Liputan Lebaran itu kan, itu biasanya kan di persimpangan-persimpangan yang macet itu kan dipasang CCTV, ya. CCTV dihubungkan dengan jaringan 3G saat itu. Nah, itu kan kemudian diliput televisi. Nah, kelihatan kan zaman itu lambatnya apa itu lambatnya lambatnya ya apa itu recording daripada CCTV zaman itu. Ya. Kenapa? Karena jaringannya CCTV-nya udah bagus. Tapi karena itu disiarkan live ke televisi ya, yang televisi itu menggunakan analog gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kelihatan gitu kan jaringannya lambat. Nah, itu akhirnya apa? Akhirnya adalah kenapa terjadi? Karena kapasitas data sangat besar. Ya, ditambah lagi zaman itu tidak ada metode pengolahan sinyal video secara canggih seperti saat ini. Ya, ada kompresi data, ya, ada peningkatan high definition. Itu belum ada zaman itu ya. Nah, begitu zaman sekarang gitu kan, orang aware gitu kan bahwa untuk bisa ya mengatasi permasalahan-permasalahan di dalam transmisi data untuk komputer, untuk data internet secara real time harus dikembangkan lagi suatu skema 4G ya. 4G ini adalah merevolusi ya kan merevolusi teknologi 3G dan sebelumnya ya untuk apa? Untuk mengatasi masalah bandwidth ya atau juga throughput ya, speed dan latensi. Nah, gitu ya. Jadi diatasi. Bagaimana cara mengatasinya? Dikembangkanlah suatu skema gitu kan LTE, long term evolution ya sehingga throughput ya bandwidth itu bisa ditingkatkan sampai 100 Mbps. Wah, ini sangat fantastis ya. Kita menggunakan 4G saat ini gitu ya. Itu sudah cukup sebetulnya ya. Sudah cukup bagi kita untuk mengakses video, melihat televisi, itu siaran langsung bola ya. Kita bisa berlangganan televisi itu berlangganan net itu mohon maaf video film-film secara ini ya, secara itu cepat ya. Nah, akhirnya apa saudara? Akhirnya dicapai ya kecepatan internet sudah meningkat ya. Video high definition sudah juga sudah masuk gitu kan. Kemudian peningkatan video call juga sudah bagus ya. Apps mobile apps ya kan itu nggak berhenti ya kan untuk terus terus berkomunikasi dengan core network ya. Sehingga ini sudah teratasi ya. Cuman ya saudara-saudara LTE pada jaringan 4G ini masih memiliki suatu masalah. Nah, saya tanya kepada Anda, apa masalahnya kira-kira? Pak, 4G ini udah sangat cepat, tapi kok ada masalah? Nah, siapa yang bisa menjelaskan, saudara, dari hasil membaca kemarin? Halo? 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 Oke, ya. Saya lanjutkan ya, kalau nggak ada yang merespon ya. Jadi 4G ini, saudara-saudara, masih ada masalah. Kenapa masalahnya? Karena kebutuhan jaringan komputer di era sekarang ini adalah dia tidak hanya kebutuhan masalah kecepatan, tidak hanya masalah katakanlah bandwidth. Bandwidth dan kecepatan itu sudah resolve, sudah teratasi. Tapi ada masalah ya kan keterlambatan data. Data itu terlambat. Kenapa data terlambat? Karena itu berbahaya. Anda bisa bayangkan kalau transaksi bank datanya terlambat. Apa yang terjadi saudara?
kalau data itu terlambat dalam transaksi perbankan, ya akan jadi masalah, ya jadi masalah gitu kan, yang bisa berdampak merugikan bisnis. Nah, ini saudara-saudara, untuk mengatasi keterlambatan masalah keterlambatan data digital ini ya, atau kita sebut sebagai latensi ya, latensi ini ya, ini harus diatasi ya. Kenapa data digital itu melambat di dalam jaringan 4G ya? Banyak faktor ya. Karena ini adalah teknologi wireless ya, yang wireless itu gelombang elektromagnetik yang melalui suatu skema, melalui media atmosfer ya, media udara dan seterusnya yang merugikan yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini berdampak kepada latensi. Nah, latensi ini sudah menjadi masalah krusial. Kalau itu jaringan itu membutuhkan satu presisi waktu yang sangat tinggi sekali. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah teknologi IoT. IoT yang dihubungkan dengan industri. Industri gitu kan, dia katakanlah mengelola pabrik kerupuk goreng. Pabrik kerupuk goreng ini ya kan dikendalikan oleh IoT. Ya, pabrik kerupuk ini gitu kan hitungan waktunya kalau goreng kerupuk itu harus 5 detik. Ya, jadi perintah untuk goreng kerupuk itu 5 detik ya. Digoreng selama 5 detik. Jika perintah itu katakanlah telat 1 detik, apa yang terjadi saudara pada kerupuk ini goreng itu? Halo, 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 Halo Pak, ya. Gimana? Apa yang terjadi? ya kosong Pak. Nah, kosong. Ya. Bagi kita kalau kita telat nonton film, nonton Netflix itu gak ada masalah. Ya, nonton ya berkualitas. Kita nonton film ya, dengan kecepatan internet 4G itu ya kecewa-kecewa sedikit lah, gitu ya. Kecewa-kecewa sedikit ya, kok delay ya gitu ya. Agak lambat gitu kan. Tapi kalau digunakan untuk industri, ini jadi masalah. Jadi ketika katakan sama teman Anda Pak Joko ya kan, itu gosong. Kenapa? Walaupun terlambat 1 detik. Nah, itulah industri itu butuh precision. Precision network ya, membutuhkan satu performansi jaringan yang sangat presisi. Bayangkan kalau itu IoT itu atau juga smart system ya digunakan untuk mengendalikan kereta cepat Jakarta Bandung ya. Perintahnya ngerem di stasiun Bandung. Perintahnya telat 1 detik. Apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Perintahnya lag ya, mengalami keterlambatan. Akhirnya kan bisa berdampak yang lain-lain. Nah, inilah saudara-saudara, dengan teknologi IoT yang sudah mulai merambah di mana-mana ini gitu ya, di mana IoT itu juga memakan alokasi bandwidth ya, di mana internet zaman sekarang ini tidak hanya menghubungkan human to system atau human to human, tapi apa? Object with the system, object with the human. Nah, object with the system, object with the human itu dihubungkan oleh IoT sebagai interface-nya. Diolah oleh siapa? Smart system. Jika ada data yang telat, sebagai contoh kasus tadi goreng kerupuk, wah berapa kerugian perusahaan? Nah, gitu ya. Sehingga apa akhirnya orang sudah mulai melakukan perbaikan gitu kan 5G. Nah, 5G ini dievaluasi, Pak, frekuensinya nggak cukup, Pak. Frekuensi harus kita tingkatkan. Berapa frekuensinya? Frekuensinya berapa? Nah, seorang sudah mulai mikir ya. Untuk 4G ya masih menggunakan frekuensi sekitar sekian gigahertz ya. Sekian gigahertz ya. Mendekati itu antara 2 sampai 5 gigahertz ya. Kemudian Pak, kita tingkatkan Pak. Berapa frekuensi yang kita gunakan? Nah, mulailah digunakan ya. Digunakan gitu kan frekuensi-frekuensi yang lebih tinggi. Bahkan juga mulai dieksplorasi menggunakan millimeter wave spektrum. Di atasnya frekuensi microwave yang saat ini kita gunakan. Nah, ini ya. Akhirnya dikembangkan apa? Dikembangkan millimeter wave spektrum ya dengan skema MIMO gitu kan, multiple input multiple output ya. Ada network slicing ya teknologinya ya kan. Sehingga apa? Sehingga berusaha untuk mencapai ultra low latency. Tadi kalau 4G itu hanya low latency. Ya keterlambatan datanya itu dalam ukuran sekian sekian detik ya kan. Tapi kalau sudah ultra low latency itu sudah millisecond ya. Millisecond ini. Nah, inilah keunggulan daripada 5G. Tapi ini ya relatif terbatas ya karena ini sangat mahal ya. Yang mahal itu karena
masalah teknologi transmisinya ya, dan frekuensinya juga sangat tinggi ya. Nah, ini saudara-saudara keunggulan daripada teknologi 5G. Ya, dia sudah mulai bisa mengatasi latensi pada skala ultra low latensi. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga kalau misalkan digunakan untuk mengendalikan smart car, ya, misalkan di Amerika sana, ya, di Amerika sana itu ada teknologi taksi driverless, ya. Pernah dengar teknologi taksi driverless, saudara-saudara? Halo? Taksi tanpa supir. Otonom ya, Pak. Nah, otonom. Bayangkan kalau dia telat ngerem, apa yang terjadi? Ya, nah itulah ya, nabrak. Kalau itu, gitu kan, autonomous driving taksi ini, gitu kan, dia telat ngerem karena telatnya perintah datang, ya, perintah datang telat dari core network. Apa yang terjadi? Berbahaya. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga taksi driver itu di beberapa negara masih belum diizinkan. Ya kenapa ya? Karena bukan karena teknologinya, ya bukan, sudah canggih lah, semua sudah canggih teknologinya tuh AI ya, mobilnya juga bagus, mobilnya juga safety aman, itu nggak ada yang meragukan, tapi karena masalah jaringan, jaringan ini jadi masalah ya, jaringan jadi masalah, akhirnya apa, akhirnya teknologi taksi driverless itu belum belum rame. Ya apalagi kalau di Jakarta udah pasti nabrak tukang sayur, tuh nabrak tukang gorengan. Itu ya. Kenapa ya? Karena low latensi ini belum bisa kita tekan, ya. Ya jadi data itu pasti telat. Nggak mungkin data itu nggak telat. Tapi jangan telat-telat amat. Nah itu ya. Supaya apa? Supaya perintah itu bisa dieksekusi oleh sistem dengan baik, ya. Waktu dia diperintah ngerem, ya ngerem gitu kan. Waktu dia diperintah goreng di industri kan, dia pas 5 detik supaya nggak gosong, ya. Seperti itu ya. Jadi paham saudara ya? Halo? Baik, Nah, Pak, lanjut, Pak. ya, di teknologi 5G ini saudara-saudara, gitu kan. Karena tadi saya sebutkan, siapa yang mendriver ini, teknologi 5G ini? Karena pengguna internet itu sekarang sudah mulai doubling, sudah mulai berlipat ganda. Bukan hanya human to human, manusia ke manusia, ya, tapi sudah atau manusia ke sistem, tapi sudah mulai object to objects, ya. Objek dengan objek berinteraksi, robot, ya. Object with the human, object with the system. Nah, ini kan semua makan bandwidth, ya. Jadi bandwidth internet itu dulu didominasi oleh kita, human. Ke depan, bandwidth internet itu didominan ke objek. Sehingga apa, saudara? Bandwidth internet juga semakin harus besar dan juga harus lebih cepat, nggak boleh telat. Nah, itu masalahnya. Sehingga 5G ini juga itu nanti dikembangkan ke arah apa? Ke arah 6G. Nah, the future of wireless network, ya, bisa sampai kecepatan 100 kali lebih besar daripada 5G. Ya, bisa 1 terabit per second. Kalau 6G 100 gigabit. Kalau 6G, ya, kata 5G 100 gigabit per second ya. Kalau 6G bisa dirancang sampai 1 terabit per second. Nah, pakai apa ini 6G ini? Nah, 6G ini gitu kan juga menggunakan frekuensi millimeter wave, ya. Millimeter wave dengan frekuensi lebih tinggi gitu ya, di daerah terahertz ya. Skemanya ya bisa MIMO ya, multi input multi output ya. Metode aksesnya bisa katakanlah itu eh, wavelength division multiplexing atau juga CDMA ya kan, atau juga katakanlah mungkin ya, itu yang pasti mungkin adalah itu yang kemungkinan ya, kemungkinan paling besar menggunakan FDMA ya, frekuensi frekuensi division multiplexing ya. Oke, saudara, ada pertanyaan? Silakan. Belum, Pak. Nah, oke, kalau belum ada, kita lanjutkan minggu depan ya. Ini tadi hanya sebagai pendahuluan ya, untuk kita perdalam lagi gitu kan, mengenai teknologi wireless network ini ya. Baik, Karena Pak. kita ketemu minggu depan. Selamat sore, selamat apa itu melakukan berakhir pekan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya saudara ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, ya.